Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak bosan-bosan kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Bahkan Allah ingatkan kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin mencoba menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah di muka bumi ini, la tuhsuha, kata Allah. Kalian gak akan sanggup menghitungnya. Artinya amat banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Namun menjadi sebuah pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Karena Allah ingatkan kita dengan kalimat qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari para sahabat LDTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang mulia ini kita baru saja menikmati santap sahur bersama, dan tentunya di santap sahur ini adalah ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buat sahabat LDTV yang terus menyaksikan tayangan ini, sekarang kita sudah ada di episode 11 yang sebelumnya kita bahas tentang para ibu susu Nabi Muhammad SAW. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika mereka senantiasa memberikan pertolongan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Halimatus Sa'diyah, yang akhirnya Allah limpahkan keberkahan kepadanya. Nah, insya Allah di kali ini, di momen yang Allah senantiasa memberikan keberkahan di bulan Ramadan yang mulia ini, kita masuk pada bab pelajaran dan dari peristiwa terbelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ahli ilmu pengetahuan yang ketika mereka awal mula terjadinya operasi ini melihat kisah dari Nabi Muhammad SAW, sampai kok bisa ya dada itu dibelah, kok bisa ya jantung itu diambil, kok bisa ya hati itu diambil. Karena memang para ilmuwan umumnya mereka ini mempelajari Al-Quranul Karim dan mempelajari hadis-hadis sahih yang mulia, serta mereka juga mempelajari bagaimana sirah-sirah nabawiyah. Makanya nggak heran ketika mereka yang terjun langsung dalam mempelajari Al-Quranul Karim, hadis-hadis sahih yang mulia, tentunya Allah akan terus iringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan gak heran juga para ilmuwan yang senantiasa lebih mendalami Al-Quran dan hadis, mereka ini bisa menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Tentu ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat LTTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal-hal yang perlu kita fahami dan kita sadari bersama tentang peristiwa terbelahnya dada Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa terbelahnya dada Nabi Muhammad SAW di saat itu, saat bermain di belakang rumah perkampungan Bani Sa'ad. Ya, perkampungan Bani Sa'ad ini tempat di mana Rasulullah SAW belajar berbicara bahasa Arab dengan fasih. Jadi bahasa Arab yang disampaikan Rasulullah saat itu, ketika Rasulullah belajar bahasa Arab di Bani Sa'ad, ya, fushah, bahasa Arab yang fushah. Nah, ketika Rasulullah SAW bermain di belakang perkampungan Bani Sa'ad, merupakan sinyalemen dari Allah Subhanahu wa taala, pembuka dari kenabian beliau, seperti menjadi tanda bahwa Allah sengaja memilih beliau untuk mengemban amanat yang agung. Peristiwa ini disinyalir dalam sebuah hadis sahih Muslim dari Anas bin Malik, bahwa suatu hari Rasulullah sedang bermain-main dengan teman-temannya. Tiba-tiba datanglah Jibril memegang tangan Nabi Muhammad SAW, lalu Jibril menidurkan Nabi Muhammad dan membelah dadanya. Ya. Lalu Jibril mengeluarkan hatinya, dan setelah itu Jibril mengambil segumpal daging sambil berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Kemudian Jibril mencucinya dengan air zam-zam di bejana emas. Setelah itu Jibril mengambil kembali gumpalan daging tersebut dan mengembalikan ke tempat semula. Pada saat demikian, datanglah teman-teman Rasulullah SAW kepada Halimah, wanita yang menyusui Nabi, sambil berkata, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh. Akhirnya mereka semua datang untuk melihat Nabi, dan ketika itu terlihat kulit tubuh Nabi
telah berubah. Ada yang berkata, sungguh aku benar-benar melihat bekas jahitan di bagian dada Nabi Muhammad SAW. Tidak samar lagi bahwa hikmah di balik peristiwa terbelah dada Muhammad adalah sebagai pemberitahuan tentang kerasulan dan persiapan untuk mendapatkan kemaksuman dan wahyu. Melalui beberapa sarana material, beliau dari sejak kecil sudah dipersiapkan untuk menjadi sosok yang maksum dan pengemban wahyu. Makanya kalau dikatakan yang maksum adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu bertujuan agar manusia lebih mudah untuk mempercayai Nabi dan membenarkan risalah yang di bawahnya. Makanya begitulah kiranya proses pensucian terhadap diri Muhammad Rasulullah SAW secara maknawi. Jadi memang benar secara fisik itu Nabi dibelah. Secara maknawi Rasulullah dibelah, diambil jantungnya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Hanya proses tersebut menggunakan sarana yang bisa dilihat oleh mata. Ini juga merupakan pemberitahuan ilahi kepada manusia. Sesungguhnya dikeluarkannya segumpal daging dari tubuh Muhammad Rasulullah SAW adalah untuk upaya membersihkan jiwa dan sifat kekanak-kanakan yang syarat dengan keinginan bersenang-senang, bermain, dan bertindak konyol. Kemudian digantikan sifat-sifat positif seperti giat, teguh, tenang, dan beberapa perilaku baik lainnya. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita tahu bahwa beliau selalu berada dalam pertolongan dan perlindungan Allah, serta tak ada jalan lagi bagi setan untuk menggodanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sebuah keagungan untuk Muhammad Rasulullah SAW, orang yang sampai detik ini kita cintai, kita sayangi, bahkan kita rindukan. Bahkan darah kita pun siap kita korbankan, kita tumpahkan untuk Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini peristiwa yang kita anggap bagi orang biasa yang tanpa ada sebuah anugerah, sebuah keistimewaan dari Allah, ini mustahil. Rasulullah memang adalah manusia yang biasa, manusia biasa. Tapi dari kebiasaannya dari Nabi Muhammad SAW ini ada sebuah keagungan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, yakni mukjizat. Dari usia kecil sudah mulai terlihat, sinyalemen ini sudah mulai muncul di permukaan di teman-teman dari Nabi Muhammad SAW. Makanya nggak diragukan lagi, membersihkan bagian setan dalam diri Rasulullah SAW merupakan pertanda awal dari kenabian Muhammad dan persiapan untuk membentenginya dari segala bentuk kejahatan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dahsyatnya Allah menyiapkan kekasihnya Muhammad Rasulullah SAW. Dari kecil sudah mulai diantisipasi, dijauhkan dari perkara-perkara buruk. Dibuang dulu syaitan-syaitan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Dengan cara dibelah dadanya, diambil jantungnya, diambil hatinya, dibersihkan dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini merupakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Namun amat merugi bagi kita umatnya Rasulullah SAW ketika mendengar sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kekuasaan Allah kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kekuasaan Allah atas kisah ini. Kemudian kita nggak tergubris di hati kita untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Amat merugi umatnya Rasulullah yang ketika mendengar sebuah kekuasaan Allah untuk Muhammad Rasulullah, tapi kita nggak ada sedikit pun rasa sayang dan cinta kepada Rasulullah. Bahkan rasa kita ingin menumpahkan darah kita, mengorbankan nyawa kita untuk membela Rasulullah SAW. Rugi, saya katakan rugi. Nah, kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, di saat inilah kita coba mulai menggali diri kita, menghadirkan cinta kita untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnahnya, perbanyak sunnah, ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan yang mulia ini. Tentunya semua atas kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah. Oke, alhamdulillah. Untuk episode berikutnya kita akan bahas tentang wafatnya ibunda Rasulullah SAW dan pengasuhan kakek serta paman dari Nabi Muhammad SAW, yakni
Abu Thalib. Pantengin terus channel YouTube TLT TV. Jangan sampai kita lupa untuk like, komen, serta subscribe. Karena subscribe itu gratis dan kuotanya yang bayar. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.